Gak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pasar Persaingan Sempurna. Perkenalkan, nama saya Suzan Salsabila. Perkenalkan, nama saya Farina Utara. Perkenalkan, nama saya Dara Zalvina. Saya Chelsea Suzara Alfiriati. Saya Farah Lisa. Saya Nazara Mawati. Kami akan menjelaskan materi tentang pasar persaingan sempurna. Menurut Menkyu dalam buku Principle of Economics chapter 14 tentang pasar persaingan sempurna, dijelaskan bahwa pasar persaingan sempurna merupakan pasar dengan banyak pembeli dan penjual, perdagangan produk yang identik atau bersifat homogen, yaitu tidak ada pihak yang bisa mengatur harga dan harga terbentuk murni dari mekanisme supply dan demand. Oleh karena itu, setiap pembeli dan penjual disebut price taker atau pihak yang hanya bisa menerima harga. Yang terakhir, perusahaan dapat dengan bebas keluar masuk dari pasar. Berikut ciri-ciri dari pasar pesaing sempurna. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Di pasar pesaing sempurna, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, jadi tidak ada satupun yang bisa menguasai harga. Yang kedua, ada produk homogen. Barang yang dijual semuanya sama atau seragam, jadi pembeli tidak bisa dibedakan yang mana yang lebih bagus, semua kualitasnya sama. Yang ketiga, ada faktor produksi bebas bergerak. Tenaga kerja, modal, dan sumber daya bisa berpindah-pindah dengan bebas antar penjual. Yang keempat, penjual bebas ambil keputusan. Penjual bebas menentukan jumlah produksi tanpa tekanan dari pihak lain. Yang kelima, ada informasi pasar terbuka. Penjual dan pembeli sama-sama tahu harga dan kondisi pasar, jadi tidak ada yang bisa menipu. Yang keenam, ada bebas keluar masuk pasar. Siapapun boleh buka usaha ataupun menutup usaha kapanpun tanpa hambatan. Yang ketujuh, ada standarisasi produk. Produk sudah punya standar tertentu, karena standar sama, kualitas antar penjual tidak jauh beda. Sekian penjelasan. Saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh pasar persaingan sempurna. Contoh pasar persaingan sempurna adalah pasar komoditas pertanian seperti pasar beras, sayur, dan buah, serta pasar ikan dan rumah, di mana banyak penjual dan pembeli, produknya sejenis homogen, informasi pasar tersedia luas, dan tidak ada yang bisa mengendalikan harga, sehingga harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan yang pertama, biaya produksi didapatkan dengan biaya yang rendah. Hal ini terjadi supaya harga jual barang dan jasa di pasar ini dapat menjadi murah. Lalu, kelebihan yang kedua adalah pasar ini mudah dalam membeli barang dan akan menghemat waktu konsumen. Ini karena penjual memang tidak bisa membuat harga lebih mahal ataupun lebih murah, sebab barang yang dijual jenis dan bentuknya itu sama. Dan dengan adanya kesamaan produk ini, konsumen menjadi lebih mudah ketika membeli barang. Yang ketiga, konsumen tidak akan takut ditipu tentang kualitas dan harga barang. Mengapa? Karena adanya informasi yang sempurna di pasar ini, keadaan pasar menjadi lebih diketahui oleh pembeli dan juga penjual, yang pada akhirnya membuat harga menjadi stabil. Nah, teman-teman, meskipun banyak kelebihannya, pasar persaingan sempurna juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah pasar persaingan sempurna sangat sulit terwujud di kehidupan nyata. Model ini cenderung ideal dan teoritis. Lalu yang kedua, penjual akan memperoleh laba normal dalam jangka panjang. Ini adalah laba minimal yang hanya cukup untuk mempertahankan usahanya. Nah, sekian tinggal. Perbedaan pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna itu yang pertama terdapat di jumlah penjual dan pembeli. Dalam persaingan pasar sempurna, jumlah penjual dan pembeli itu sangat banyak karena tidak ada satupun pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga. Tindakan individu tidak disignifikan terhadap total pasar. Sedangkan dalam persaingan tidak sempurna, jumlah penjual itu terbatas karena jumlah yang terbatas atau adanya pembeda produk. Penjual memiliki kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga jual produk mereka. Perbedaan yang kedua itu terdapat di jenis produk. Dalam persaingan pasar sempurna itu, produk itu bersifat homogen karena konsumen tidak memiliki preferensi terhadap produk penjual tertentu karena semuanya itu sama. Ini menghilangkan alasan bagi penjual untuk mengenakan harga yang berbeda. Sedangkan dalam persaingan yang tidak sempurna, produk itu bersifat heterogen.
Perbedaan produk itu dapat menciptakan loyalitas konsumen atau monopoli yang memungkinkan penjual dapat menentukan harga di atas biaya marginal. Perbedaan yang ketiga itu terdapat di kemampuan mempengaruhi harga. Dalam persaingan sempurna itu tidak dapat terjadi karena produk bersifat homogen dan banyaknya pesaing. Jika penjual menaikkan harga, konsumen akan beralih ke penjual yang lain. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar total. Sedangkan dalam persaingan yang tidak sempurna itu dapat terjadi karena kekuatan itu berasal dari hambatan masuk atau keunikan diferensiasi produk. Jadi memungkinkan mereka menetapkan harga yang lebih tinggi tanpa kehilangan semua pelanggan.